budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja. Suatu masalah pada umumnya dapat disebut sebagai permasalahan sosial jika membawa pengaruh bagi banyak orang. Permasalahan sosial juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi sosial yang dipandang masyarakat berbahaya dan membutuhkan perbaikan. Selain itu, permasalahan sosial terjadi karena adanya pelanggaran nilai dan norma dalam masyarakat. Nilai merupakan harapan atau kepercayaan yang dianggap penting oleh masyarakat. Sementara itu, norma bukan aturan yang disepakati bersama dalam masyarakat. Ketika pelanggaran nilai dan norma terjadi, tentu masyarakat akan merasa khawatir atas stabilitas sistem dan keteraturan sosial di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, nilai dan norma menjadi suatu parameter yang digunakan untuk menentukan suatu permasalahan sosial. Adanya permasalahan sosial ini disebabkan karena pengelompokan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pengelompokan terjadi karena adanya kecenderungan partikularisme, eksklusivisme, dan eksklusi sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut merupakan dinamika kelompok sosial yang terjadi karena prasangka dan kepentingan antar kelompok. Permasalahan lain yang terjadi akibat pengelompokan sosial adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah menyalahgunakan uang yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi pada prinsipnya merupakan tindak penyelewengan atau penyalahgunaan yang bisa merugikan. Tindakan korupsi bisa berupa penggelapan uang serta penyalahgunaan wewenang, sarana, dan jabatan yang dilakukan seseorang atau kelompok. Tujuan melakukan korupsi ini adalah untuk menguntungkan pribadi atau golongannya sendiri. Sementara itu, kolusi adalah bentuk kerjasama dengan maksud dan tujuan yang tidak terpuji atau bisa disebut persekongkolan. Sedangkan nepotisme adalah perilaku yang mengutamakan keluarga, sanak saudara, dan teman dekatnya sendiri. Biasanya, perilaku nepotisme ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan atau pengaruh tertentu. Faktor ekonomi, misalnya masalah pengangguran dan kemiskinan. Faktor budaya, misalnya masalah kenakalan, remaja, dan seks bebas. Faktor biologis, misalnya masalah kekurangan gizi dan penyakit yang menular. Faktor psikologis, misalnya masalah kontrol terhadap emosi. Adanya perbedaan kebudayaan dan adat istiadat, adanya perbedaan kepentingan di antara individu maupun kelompok, timbulnya perasaan benci dan dendam di tengah masyarakat, timbulnya etnosentrisme sehingga masyarakat cenderung menilai kebudayaan lain dengan tolak ukur kebudayaannya sendiri, timbulnya primordialisme sehingga kelompok-kelompok merasa kepentingan mereka lebih utama daripada kepentingan-kepentingan lain. Kenakalan remaja, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, aliran sesat, berita hoax, konflik rasial, konflik politik, konflik agama, dan konflik internasional. Peningkatan tindak kriminalitas, perpecahan kelompok, perilaku menyimpang, pengangguran, kesenjangan antara kaya dan miskin. Contohnya, angka kenakalan remaja dapat ditekan dengan memberikan ruang aktivitas positif seperti pelatihan-pelatihan bagi remaja di lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya. Masalah pengangguran telah mendapat berbagai upaya dari pemerintah, misalnya dijalankannya pekerjaan bersifat padat, karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Begitupun bagi masalah aliran sesat,
yang senantiasa mendapatkan penanganan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia. Kompromi, konversi, mediasi, konsiliasi, segregasi, gencatan senjata. Ente kadang-kadang